Selamat. Siap. Siap. Yang dilakukan oleh masa dari Panghulu. Tuntutan mereka itu hal-hal yang wajar saja ya. Tuntutan mereka itu hal-hal yang sangat wajar. Hari ini kami Panghulu Sesi Malungun KBBN akan melakukan aksi damai ke kantor DPRD Simalungun terkait dengan adanya rencana Pemkab Simalungun untuk melakukan penundaan Pilkada di 2020. Baik kepada rekan-rekan Panghulu yang hadir di tempat ini, bahwa kita sudah audiensi dengan Ketua Komisi 1 dan sambutannya cukup positif bahwa pada hari ini jam 11 akan dilaksanakan rapat pembahasan di Komisi 1 terkait dengan Pilkada. Maka untuk itu bahwa Komisi 1 berkenan menerima kita 10 delegasi Panghulu untuk menyampaikan pendapat di Komisi 1. Walaupun sebetulnya bahwa Komisi 1 tidak bisa menjamin akan apa yang menjadi tuntutan kita. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan pendapat ke Komisi 1, maka kita rekomendasikan agar Komisi 1 menetapkan bahwa pemilihan Panghulu secara serentak sejumlah 248 nagori di Kabupaten Simalungun tidak ada posisi tawar, tetap harus dilaksanakan. Dan kemudian ketika alasannya adalah masalah anggaran, kita tidak tahu anggaran apa yang harus menjadi alasan. Yang menjadi persoalan adalah tentu usulan dulu baru ada anggaran. Kenapa langsung menyatakan bahwa keterbatasan anggaran padahal belum diusulkan? Ini sudah sebuah langkah yang menurut kami pengurus KBBN dan menurut kita para Panghulu adalah langkah yang sudah kotor. Inilah yang kita harus tuntut kepada Komisi 1 bahwa tidak ada alasan bahwa pelaksanaan Pilkada di 2022 di 248 nagori harga mati harus dilaksanakan. Dan ketika hari ini jam 2 bahwa akan ada putusan rencana masyarakat nagori di Simalungun. Saya boleh ditambahkan Pak Irawadi tentunya oleh Pak Sekjen. Baik. Saudara-saudara semua, sama-sama kita pahami kehadiran kita di sini adalah meminta kepastian atas informasi yang kita terima dan kita yakini informasi itu akurat. Sama-sama kita pahami bahwa Pilkada 2022 sudah disampaikan melalui media sesuai dengan ketentuan yang ada dan dengan masa jabatan kita yang 240. Hari ini kita datang meminta kepastian. Sengaja kita datang ke kantor DPR untuk meminta jaminan tidak akan ada perubahan. Dan perlu Bapak-Bapak Dewan ketahui, hari ini kami hanya perwakilan. Apabila nantinya ada kesepakatan dan itu dihindari, kami akan memastikan seluruh Panghulu Simalungun akan hadir di tempat ini. Harus dipahami sekali lagi, ini hanya sekedar perwakilan. Kami meminta jaminan dan kepastian oleh Bapak Dewan yang terhormat. Kami datang dengan aksi damai ini menyampaikan aspirasi. Kami tidak ada sedikit pun permasalahan. Kita tidak mau kita sama Panghulu melakukan aksi ini dianggap aksi demo anarkis. Oke? Baik, selanjutnya mungkin Bapak Sekretaris KPPS akan menyampaikan dan nantinya akan masuk 10 orang perwakilan. Sama-sama kita tunggu hasil dari pembicaraan kami dalam. Terima kasih. Silakan. Baik, selamat pagi bagi kita semua rekan Panghulu. Panghulu hebat, Panghulu maju, Panghulu sejahtera Simalungun, sejahtera Simalungun maju. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dasar kita hadir di sini hari ini? Yang pertama adalah adanya pernyataan Bapak Bupati kita di grup bawah sudah menyurati Kemendagri
bahwa pemilihan Pangulo serentak 2022 akan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Lalu apa kepentingan kita Pangulo di sini? Kita hanya punya kepentingan seujung kuku di sini. Tapi kita harus memperjuangkan hak demokrasi dari warga kita. 248 nagori yang akan memilih, warganya pasti akan kecewa kalau yang masuk PLT. Hak demokrasinya hilang. Kenapa hilang? Warga kita berlihat, kalau kita selama ini tidak bagus, maka warga kita pasti akan sudah punya calon Pangulo yang lain. Lalu hak demokrasinya dikebiri. Niat untuk memilih pemimpin yang terbaik di negeri itu sudah hilang kalau dilaksanakan PLT Pangulo untuk 248 nagori. Dan itu yang mau kita perjuangkan hari ini. Kemudian kita juga mesti mempertanyakan kepada Bupati Simalungun. Di RKPD Simalungun untuk 2022 sudah dicantumkan 16,4 M untuk biaya pemilihan Pangulo 2022. Tapi ternyata dihapus. Lalu dasar hukumnya apa? Dasar hukum penghapusan tersebut apa? Kita mesti tanya. Kita harus pertanyakan kepada Bupati Simalungun. Kalau seperti yang tuliskan Bapak Bupati tadi pagi di grup kita, penundaan tersebut karena COVID-19, kita juga memahami pemilihan legislatif yang lewat di saat COVID-19 sangat gencar bisa dilaksanakan. Lalu di saat sudah ada vaksinasi, kenapa nggak bisa dilaksanakan? Apa faktor politik di belakang ini semua? Apa kepentingan eksekutif di belakang ini semua? Dan itulah tujuan kita untuk mempertanyakan, kita datang ke wakil kita yang terhormat. Maka harapan kita Bapak Ibu, kita semua harus peduli dengan ini. Kepedulian kepada diri sendiri cukup dengan sejung kuku. Karena jabatan kita itu adalah amanah yang mesti kita bertanggungjawabkan sampai selesai masanya. 2022, 248 Pangulo akan habis masa jabatan. Akan habis. Tapi bukan itu perjuangan kita. Saya sudah 15 tahun jadi Pangulo, belum tentu saya maju lagi. Belum tentu saya maju lagi jadi Pangulo. Tapi hak demokrasi warga saya harus saya perjuangkan. Bapak Dewan yang terhormat dari Komisi 1 sudah menyatakan akan menerima perwakilan kita. Kita mau bahwa di Komisi 1 nanti ada sinergitas yang lebih bagus. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya juga ingin menyoroti bahwa kelihatannya Bapak Bupati kita tidak pernah merasa kita ini sebagai anaknya. Saya dari keluarga besar Pangulo Simalungun sudah bolak-balik menyurati Bupati Simalungun agar bisa bertemu, agar bisa audiensi. Surat saya layangkan tanggal 2 November. Sampai hari ini beliau tidak mau menanggapi. Saya jumpai staf khusus agar diberikan kesempatan bertemu dengan Bupati. Tidak juga ada tanggapan. Selalu ada jawaban dari staf khusus menyatakan beliau belum sempat. Lalu di saat pemerintah lain, kabupaten lain di negara kita ini menjalin sinergitas dengan para perangkat desanya, lalu di Simalungun menganggap bahwa Pangulo itu sebagai orang yang tidak ada. Ini bermasalah. Bagaimana kita mau membangun Simalungun sejahtera kalau Bupati pun tidak bisa bertemu dengan Pangulonya? Kita sebagai pembak di nagori. Ini masalah besar. Maka kita mau ini perbaiki. Maka kita mau ada sinergitas yang lebih bagus di pemerintahan Kabupaten Simalungun ini. Sekali lagi bukan semata-mata karena jabatan, tapi demi kebaikan Simalungun secara umum, secara khusus, menyeluruh. Diterima 10 delegasi dan mungkin tadi ada sudah beberapa saya japri akan segera nanti ketika bahwa rapat di pembahasan di Komisi 1 akan dimulai, mohon kita dengan tertib dan tetap menjaga prokes. Dan kepada rekan-rekan yang lain mungkin bersabar menunggu di luar dengan satu himbauan dari saya sebagai Ketua KPPS untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu ketertiban umum. Siang hari ini
mewakili rekan-rekan dari Komisi 1, Ketua Komisi 1 Istori Sujabat, dan Wakil Ketua Pak Agus Irawan, Sekretaris Ibu Junita Mudeng, dan Pak Uco Alat Siagian, dan Pak Umar Yadi. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Polres Manungun yang diwakili oleh Pak Tobi dan seluruh penghulu yang sudah hadir, dan kawan-kawan pers dan perwakilan dari DPPN, Pak Silalahi. Mungkin Pak Silalahi di depan lagi sambil menunggu kita. Maka izin kita bersama, rapat kita buka dan kita mulai. Oke, terima kasih atas kehadiran kita semua di sini. Bahwasanya perwakilan beberapa penghulu sudah bergabung dengan kita. Ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan oleh penghulu mengenai Lipanak tahun 2022 yang kami dengar tadi di luar gerbang. Maka dengan itu kami beri kesempatan kepada perwakilan penghulu untuk minumannya nanti aja deh, udah ada kuat. Jadi kami persilakan kepada perwakilan penghulu untuk menyampaikan audiensi yang ingin disampaikan di dalam rapat bersama dengan DPRD Kabupaten Manungun. Sebelumnya kami menyampaikan bahwasanya ketua DPRD untuk kita semua, beliau dalam perjalanan menuju Keraya, dan beliau menyampaikan ke kami bahwasanya untuk diwakilkan sementara supaya rapat dan penghulu jangan berlama-lama untuk menunggu kehadiran beliau. Beliau tidak salah untuk kita supaya hadir di sini. Kami bersilakan kepada perwakilan penghulu. Baik, terima kasih. Pertama-tama tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 yang berkenan menerima perwakilan dari penghulu Kabupaten Manungun, dan izin kami memberitahukan bahwa wadah daripada penghulu Kabupaten Manungun melalui musyawarah besar di bulan 8 tanggal 21-22 di tahun 2020 itu telah sah dan resmi merupakan wadah tunggal daripada penghulu Kabupaten Manungun yang disebut dengan KPPS, Keluarga Besar Penghulu Manungun, dan telah kita sikapi juga telah mendapat izin dari Menkumham. Kemudian juga dalam waktu 1 bulan yang lalu bahwa kita telah mengunjung kuasa hukum kita untuk mendampingi kita ataupun memberikan pemahaman hukum kepada seluruh penghulu yang ada di Kabupaten Manungun melalui 2 lembaga, yakni LBH Sadar Manungun dan juga Roberto Partner yang berdomisili di Jogja dan di Tangerang. Baik, yang menjadi hal penting yang akan kami sampaikan di rapat dengan pendapat hari ini bersama Komisi 1 terkait dengan isu yang kami dengar bahwa seyogianya 248 nagori yang ada di Kabupaten Manungun akan melaksanakan pemilihan penghulu secara serentak atau Pilpanak di 2022 berkenaan dengan SK penghulu yang berakhir di tanggal 16 Agustus 2022. Kami mewakili seluruh masyarakat nagori, terlepas daripada jabatan kami yang saat ini kami emban sebagai penghulu. Tentu kami harus menghargai hak konstitusional daripada warga nagori yang tersebar di 248 nagori tersebut. Tentu dengan situasi yang demikian, maka masyarakat nagori pasti sudah mengusung ataupun menunjuk para calon-calon penghulu yang menurut mereka adalah calon terbaik. Ketika itu sudah berlangsung dan ketika masyarakat itu sudah menyusun rencana-rencana yang baik, maka kemudian dihempang, dipatahkan
penundaan Pilpres 2022, maka sama artinya kita mengecewakan masyarakat Simalungun hampir puluhan ribu. Untuk itu, sebagai kami Bangulu yang masih aktif dalam hal membela hak konstitusi daripada masyarakat Nagori, memohon dan meminta kepada Komisi 1, karena kami tahu bahwa hanya Komisi 1 itulah yang menjadi mitra penting, mitra utama Bangulu di dalam lingkup Kabupaten Simalungun, sehingga bahwa tuntutan kami, permohonan kami, permintaan kami bahwa pemilihan Bangulu secara serentak 2022 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai Ketua KPPS. Untuk selanjutnya pemaparan dari produk hukumnya akan disampaikan kepada Sekjen Pak Sadin Sonsorai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Ketua Komisi 1 dan seluruh anggota Komisi 1 yang berkenan menerima kami hadir di ruangan ini saat ini untuk menyampaikan keluhan kami dan juga permohonan kami disampaikan ke Bupati Simalungun. Sudah menambahkan dari apa yang dinyatakan oleh Bapak Ketua KPPS, Bapak Rasmus Purban. Menurut hemat kami, di saat Bupati Simalungun menyatakan menunda Pilpres serentak untuk 244 Nagori di Simalungun tahun 2022, maka ada beberapa hal yang akan muncul menjadi kendala. Karena kita selektif, salah satu contoh ketersediaan PLN dan lain sebagainya mungkin tidak lebih sudah sangat dipahami oleh Komisi 1, tapi kami ingin menyampaikan bahwa di saat ini tidak dilakukan hak demokrasi dari warga Nagori yang 244 tersebut terkendiri karena hak demokrasinya menjadi tidak dapat dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan PLT yang juga dipertanyakan adalah tentang kecukupan PNS, walaupun sebenarnya itu bukan menjadi wewenang kami untuk menilai apakah PNS di Pilpres Simalungun cukup atau tidak. Tapi saya pikir yang utama adalah bukan bermaksud bahwa menyatakan semua pemilih Simalungun ini benar-benar sangat-sangat mengabdi negerinya, tapi apapun menurut teman kami, penghulu definitif yang dipilih langsung oleh keluarganya pasti memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun negerinya masing-masing. Kemudian tambahan dari tuntutan kami tersebut adalah amanah perundang-undang. Tentu ada pembatasan kewenangan dari pelaksana tugas Bangulu. Di pengambilan kebijakan strategis, pelaksana tugas Bangulu tidak dapat mengambil kebijakan tersebut. Artinya akan ada kerugian di Nagori yang penghulunya adalah pelaksana tugas. Akan ada kerugian di sana untuk bisa mengambil kebijakan. Kemudian sebenarnya kami masih mempunyai tuntutan yang lain yang mungkin nanti akan kami sampaikan secara tertulis kepada Ketua Komisi 1, di antaranya tentang agar ditampungnya belanja berharga Bangulu di anggaran untuk Nagori di ADM, ditampung belanja besar Bangulu karena selama ini belanja besar Bangulu tidak ada ditampung. Mungkin untuk sementara itu bila ingin kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Cukup? Ini Pak Rewan. Ya, silakan. Jadi adapun niatan kami hadir di saat ini karena DPRD adalah perwakilan dari masyarakat dan kami juga memimpin di masyarakat. Kita tidak mau ada kontroversi yang menjauh nantinya, apalagi ada permasalahan yang lebih jauh yang terjadi. Maka itu kami hadir kepada Bapak Dewan yang terhormat untuk dapat menyikapi permasalahan ini secara arif dan bijaksana. Kami berharap nantinya apapun yang menjadi keputusan bisa sama-sama kita sepakati dan tidak ada lagi sesuatu di belakang kami.
kami tidak mau di belakang kami nantinya apa yang sudah disepakati ternyata secara perlahan tapi pasti, namun tetap depan ditunda. Kami berharap Bapak Dewan nantinya bisa menjadi mediasi dengan pihak Bupati kami untuk memberikan ketegasan pernyataan bahwa apa yang kami sampaikan ini akan direalisasikan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan di depan 2022 nanti akan diikuti oleh 248 naguri. Itu saja, terima kasih Pak Dewan. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan dengan yang disampaikan oleh kawan-kawan Pandu, kami persilakan kepada Dinas BPN. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Koras yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan Komisi 1, demikian juga Pak Koordinator Bidang. Yang kami hormati juga para penghulu ataupun perwakilan penghulu yang telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini terkait penyampaian ataupun permintaan jawaban dari rekan-rekan penghulu. Bisa kami sampaikan bahwasanya memang sebelum kita melakukan rencana penundaan ini, kita sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri dengan surat Bupati pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 terkait perihal penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pembangunan serentak tahun 2022. Di sini kita sampaikan memang bahwasanya pemerintah Kabupaten Simalungun berkeinginan ataupun merencanakan melakukan pemilihan penghulu yang habis masa jabatannya tahun 2022 digabung ataupun dikelompokkan menjadi pemilihan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Ini memang kewenangan kita karena untuk pemilihan serentak Kabupaten Simalungun selama ini sudah melakukan 3 gelombang. Ini disyaratkan oleh Permendagri 112 bahwasanya pemilihan kepala desa ataupun penghulu serentak itu dilakukan maksimal 3 kali dalam 6 tahun. Kabupaten Simalungun sudah melaksanakan 3 kali pemilihan dalam 6 tahun, dan pemerintah Kabupaten Simalungun pada saat ini berencana untuk melakukan pemilihan penghulu menjadi 2 gelombang, yaitu pada tahun 2003 dan nantinya tahun 2005. Inilah yang diisyaratkan dari Permendagri 112, dan surat Bupati Simalungun sudah dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tanggapan atas penundaan pelaksanaan pemilihan penghulu atau kepala desa serentak tahun 2022, bahwasanya disarankan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, mohon maaf kami bacakan poin yang ketiga, berkenaan dengan angka 1 dan 2 dalam hal pelaksanaan atau penundaan pemilihan kepala desa serentak menjadi kewenangan pemerintah daerah. Diminta agar saudara melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penundaan pemilihan penghulu atau pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2023. Yang kedua, dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa, segera mengangkat pejabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan yang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Yang ketiga, memperkuat koordinasi dengan unsur Forkopimda untuk tetap menjaga kondusivitas dan stabilitas di wilayah saudara. Demikian yang kami sampaikan untuk jawaban dari Kementerian Dalam Negeri.
dan melalui pimpinan kami juga sudah sampaikan bahwasanya tuntutan ini juga terkait dengan masalah COVID-19 yang pada saat ini pemerintah Kabupaten Simalungun masih dalam level ketiga, masih rawan untuk munculnya kluster-kluster baru di dalam penyebaran COVID ini. Dan yang kedua yang kedua kami sampaikan bahwasanya presentasi masyarakat kita yang divaksin juga masih sangat rendah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Simalungun mengambil kebijaksanaan atau mengambil kebijakan untuk menunda pilkada 2022 menjadi tahun 2023. Mungkin demikian pimpinan sementara kami sampaikan. Mohon tanggapan dan saran. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak DPM. Kami persilakan Ketua Komisi 1. Baik, penjelasan dari Bunda jelas demikian dengan penyampaian permohonan dari Ketua Pemilihan Mewakili dari Kabupaten Simalungun. Izin minta maaf kepada khususnya penduduk. Saya sebagai Ketua Komisi 1 kebetulan ada hal juga yang penting dalam rapat pada kesempatan ini jam 10 tadi sehubungan dengan Pak Musuh Pimpinan. Pada prinsipnya saya selaku Ketua Komisi mendukung apa yang diajukan atau dimohonkan oleh penduduk. Nanti kami bahas lebih intens, lebih serius dalam tanda kutip mengenai bagaimana kesediaan keuangan atau anggaran Kabupaten Simalungun. Tidak terlepas dari situ, tapi harapan kami juga berharap nanti dengan eksekutif bisa nanti presiden ataupun ketemu pembicaraan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu di berbagai kesempatan atau nagori di Kabupaten Simalungun. Oleh sebab itu, dengan kesempatan berbagai ini tidak memaksakan rasa hormat, izin Pak Pengelola dan hadirin sekalian, saya izin sebentar. Nanti setelah selesai rapat, saya akan kembali kemari. Saya akan sampaikan kesempatan ini kepada Korbit, yaitu Pak Sastra Sirait dengan Pak Ibu Sekretaris dan Bapak Wakil. Oleh sebab itu, saya permisi. Mohon maaf saya sampaikan pada kesempatan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Ketua Komisi 1. Untuk selanjutnya, sebelum kami menyampaikan saran dan pendapat dari DPRD atas surat yang dikirimkan pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap Kemendagri, kami mohon tanggapan dari Bapak-Bapak Panggulu terhadap surat. Jangan langsung keluar Pak, tenang ya, nggak usah terlalu semangat. Kami mohon tanggapan terhadap surat maupun balasan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami persilakan. Mungkin kopinya juga kasih satu ke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama kami ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dekanis PMK. Surat yang telah dikirimkan ke Kemendagri ada beberapa poin yang menjadi alasan untuk tidak dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2022. Kami ingin menyampaikan beberapa bantahan. Yang pertama terkait dengan COVID-19. COVID-19, kita masih sangat mengingat pemilihan legislatif yang dilaksanakan beberapa waktu yang lewat. Di sana sedang gencar-gencarnya COVID-19. Pemilihan bupati juga seperti itu. Dan vaksinasi yang ada di sini belum mencapai 3%. Lalu saat ini setelah vaksinasi ada 90%. Dan tahapan pemilihan pemilu secara serentak 2022 masih jauh. Apakah tidak terlalu dini menyimpulkan bahwa itu ditunda karena vaksinasi belum tercapai? Pertanyaannya kepada pemerintah pada seluruh, apakah memang mulai saat ini sampai habis masa jabatan kami di 16 Agustus 2022 tidak akan dilakukan lagi vaksinasi? Itu yang pertama. Kalau masih dilakukan vaksinasi, kami sangat yakin dengan gencar yang seperti sekarang ini pasti akan tercapai sampai 75%. Lalu tapi kalau memang tidak lagi dilakukan mulai hari ini sampai Agustus 2022, kami akan menyiapkan apa yang dinyatakan oleh Bapak Kadis DPP tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ketidakmampuan anggaran. Mohon izin Pak Kadis.
kami sebenarnya tahu bahwa di RKPD Simalungun untuk 2022 telah dimasukkan anggaran 16.497 juta sekian. Pertanyaan kami adalah, kenapa ini dihapus? Kenapa ini dihapus? Sehingga kami melihat dari sisi politisnya, bukan dari sisi kepentingan naguri yang ada di sini. Kalau ini dihapus sementara di RKPD sudah ada dicantumkan 16.497.979 rupiah, lalu tiba-tiba anggaran itu hilang. Kami juga bingung. Kami juga segera ingin jawaban kenapa itu bisa dihapus. Kemudian tentang memberikan sosialisasi, semestinya di saat ini memang dilakukan ada dulu pertemuan antara perwakilan penduduk dengan dengan Pak Bupati Simalungun. Kami dari keluarga besar penduduk Simalungun sudah mempunyai niat baik tentang itu. Kami sudah mendekati Bupati Simalungun untuk bisa melakukan audiensi. Tapi tidak ada tanggapan. Kemudian kami sampaikan kepada staf khusus, mohon izin Pak Komisi 1 semua kalau kami menyampaikan kronologis. Kemudian kami menjumpai staf khusus Bupati Simalungun agar kami diberikan pintu untuk bisa bertemu dengan Bupati. Jawaban beliau belum ada waktu. Kemudian kami beri jawaban tetap tidak ada waktu. Pertanyaannya adalah, apakah Bupati Simalungun menganggap kami sebagai perpanjangan tangannya di naguri atau menganggap kami sebagai rival politik? Ini menjadi kekecewaan yang mendasar bagi kami, sangat kecewa. Karena kami menganggap bahwa kami adalah anak-anak dari Bupati Simalungun. Lalu kalau kami tidak bisa bertemu dengan orang tua kami, lalu kalau kami tidak bisa menyampaikan keluhan kami kepada orang tua kami, kemana lagi kami? Maka kami datang ke Komisi 1 ini sebagai wakil kami, sebagai orang tua kami yang bisa menyampaikan aspirasi kami. Itu mungkin tanggapan yang pertama. Boleh dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kadis berkenan membuka di forum ini tentang jawaban daripada surat Bupati tertanggal 29 dan dijawab oleh Direktur Jenderal Bina Pemdes. Dan kemudian juga saya harus berterima kasih kepada Dirjen Bina Pemdes karena jawabannya saya pikir cukup mengakomodir kepentingan naguri. Bahwa jelas langkah yang dilakukan oleh eksekutif sudah jelas di sini merupakan butir teguran daripada Dirjen Bina Pemdes. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Belum ada sosialisasi, tetapi Pemkab telah menyurati. Ini sesuatu yang salah. Jadi untuk itu suatu hal yang paling penting kepada Dewan yang terhormat bahwa dengan langkah yang sudah menyurati Dirjen Bina Pemdes, ini Pemkab Simalungun sudah mengangkangi hak daripada masyarakat naguri. Kemudian saya menyikapi bahasan ini, saya juga harus berterima kasih kembali kepada Dirjen Bina Pemdes. Tidak ada kata-kata untuk menyetujui, tetap kembali kepada penuh pertimbangan. Nah, ketika sosialisasi disampaikan kepada masyarakat, saya yakin bahwa masyarakat akan menolak permohonan ini. Itu yang mungkin harus kita ingat bersama. Nah, maka untuk ini, ya kami juga mohon izin kepada Pak Kadis dan juga kepada Komisi 1, ketika langkah kami di hari ini dan mungkin di hari Jumat tidak terakomodir, maka kami juga akan langsung hadir di Departemen Dalam Negeri Jakarta. Dan mungkin hari ini juga mungkin kami harus berangkat, mungkin 10 orang ke Jakarta. Karena ini kami menganggap bahwa ini bukan hal yang main-main. Ini sudah mengkebiri hak daripada konstitusi masyarakat. Itu mungkin tanggapan dari saya. Mungkin satu orang lagi. Oke, baik. Ya, mohon izin, ada yang bertinggal. Satu lagi yang ingin kami tanggapi tadi tentang penggabungan gelombang. Ya, tadi dinyatakan jawaban dari Pak Kadis adalah selama ini sudah dilakukan 3 gelombang kemudian bangku dan akan juga menjadi 2 gelombang sesuai dengan peraturan. Walaupun pada saya tetap boleh 3 gelombang. Yang jadi pertanyaan kami adalah kenapa yang sudah banyak
itu tadi ada alasan bahwa kewenangan Pemkab tidak memungkinkan. Justru akan lebih riskan nanti kalau pemilihan dilakukan 2023 untuk membiayai 375 nagori. 248 tambah 7, berarti 2325. Dan tahun 2025 menjadi 63. Ini juga pertanyaan. Semestinya yang 77 digabung ke 63, yang 248 terpisah. Ini kok malah dari 248 tambah 77. Apakah ini tidak itu tadi? Kami tidak tahu tentang apa yang ada di sini. Terima kasih. Jadi, seperti ini, menambahkan pada Dewan. Hidupkan aja Pak. Jadi begini, kita sama-sama memahami dan mengetahui bahwa 2024 pemilihan legislatif ya. Ada kekhawatiran di mana nanti 2023 apabila itu ditetapkan 2023, apakah tidak terganda dengan tahapan-tahapan pileg. Jadi ada kekhawatiran di situ. Maka kami ingin memastikan untuk yang 2023 bahwasanya akan direalisasikan pelaksanaan itu tetap di 2023. Jadi bila tadi disampaikan yang 2022 akan digabung dengan 2023, jangan-jangan nanti dengan alasan bahwa memasuki tahapan pemilihan legislatif maka akan terjadi penundaan pilpana hingga 2025. Kenapa? 2024 pasti tidak boleh. 2023 oleh bulan berapa? Jadi kita harus jelas di sini, Pak. Kita tidak mau ada pergeseran nantinya dengan alasan-alasan yang secara logika masih diatas dan memang diperbolehkan. Di mana pilpana akan ditunda apabila berbenturan dengan tahapan-tahapan pilkada maupun pileg. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada lagi cukup? Oke, terima kasih kita semua. Bahwasanya informasi yang kami terima sudah kami terima sebelumnya, Pak Kadis. Kami nggak tahu nih sebenarnya, kami juga baru menerima surat ini. Jadi kami mohon maaf untuk kita semua bahwasanya untuk penundaan 2022 ini semuanya belum final. Karena ini masih ada pembahasan sampai tanggal 30 November, hari Selasa. Dan kami akan coba komunikasi nanti dengan Bupati atau OPD terkait mengenai hal ini. Dan kami juga kurang paham apa dasar eksekutif menyurati Kemendagri di tanggal 29 Oktober dan balasan Dirjen Bina Pemerintahan Desa tanggal 9 November. Sekarang sudah tanggal 21, Pak Kadis. Tapi surat sampai saat ini ke kami belum. Saya selaku pimpinan di salah satu pimpinan, kami tidak pernah menerima surat ini. Dan di sini nyatanya bahwasanya surat Bina Pemerintahan Desa ini tanggapan atas surat Bupati. Semua segala sesuatu masih diserahkan oleh Kemendagri kepada pemerintahan Kabupaten Simalungun. Jadi untuk itu kepada seluruh kita pemilu yang hadir di sini mewakili kawan-kawan yang ada di luar, seperti saya sampaikan tadi dari awal, ini belum final karena ada beberapa fraksi yang cukup intens komunikasi dengan saya dari hari Jumat sore setelah paripurna. Nota jawaban Bupati Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh Wakil Bupati. Saya sudah coba komunikasi dari Jumat sore dengan mereka. Saya kira ini tidak menyebar tadinya. Ternyata kawan-kawan Bangul langsung cepat menerima ini. Jadi untuk itu bukan kami selaku DPRD tidak mau tahu terhadap ini, kami juga berkeinginan supaya tahapan pilpana itu tetap terlaksana di tahun 2022. Kami tidak mau ada kekosongan di pemerintahan desa. Karena yang kita pertanggungjawabkan, Pak Kadis, dana desa dan sirtap ataupun ADN itu
hampir 500 miliar. Kalaupun dengan anggaran dana desa yang sudah sempat terbaca kami di LKPD itu ada 16 miliar setengah kurang lebih, dan tiba-tiba itu hilang dengan adanya surat ini. Saya selaku pimpinan DPRD Sastra Dwi Sirait, atas nama saya pribadi, saya kurang terima untuk kehilangan anggaran ini, Pak Kadis. Karena kita sudah sangat jelas, PPS sudah kita sahkan di hari Jumat sebelum surat Kemendagri turun. Dan sosialisasi apapun, pembicaraan apapun terhadap kami DPRD ini, tindakan-tindakan eksekutif, kami mengatasnamakan saudara Bupati, tidak ada sampai saat itu. Jadi yakinlah, doakan kami Pak Panglung, dukung kami, tahapan tahun 2022 kita upayakan akan tetap terlaksana. Kalaupun anggaran yang segitu 16 miliar katanya, dengan alasan 16 miliar, keuangan kita ini tidak ada bahasa COVID ini surat di Kemendagri. Hanya kemampuan keuangan daerah alasannya. Sementara kemampuan keuangan daerah belum kita bahas dengan DPRD. Tapi Bupati, saudara Bupati sudah bisa menyatakan keuangan daerah Kabupaten Simalungun tidak mampu untuk menyelenggarakan ini. Jadi untuk itu kami mohon dukungan, doa DPRD Kabupaten Simalungun, bahwasanya saya sudah intens komunikasi dengan beberapa fraksi untuk memperjuangkan ini. Kami mohon dukungan dan doa. Dan kami akan tetap bicara selama 1 minggu ini terhadap saudara Bupati agar terlaksana tetap. Yang akhir masa PD, saya ingat itu dilantik tanggal 17 Agustus di depan kantor Bupati. Meskipun SK-nya itu tanggal 16, tapi dilantiknya tanggal 17, itu seingat saya. Setelah selesai upacara kemerdekaan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan Panglung. Mohon jaga kekondusifan itu yang utama. Tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami titip salam kepada kawan-kawan yang tidak hadir di sini, bahwasanya pemerintahan roda pemerintah tetap berjalan. Jangan nanti karena permasalahan ini kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita. Itu tidak boleh. Karena tugas dan tanggung jawab kita itu sudah jelas sampai tanggal 16 Agustus 2022. Itu tanggung jawab pada Pak Panglung yang sudah dilantik di tanggal 17 Agustus 2016 oleh Bupati JR Sarani. Tetap menjaga kondusifnya kepada kita semua. Kami yakin dan percaya Panglung mampu untuk menjaga itu. Jangan terlalu mengembangkan keadaan-keadaan sekarang ini. Kami sadar dan paham memang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun untuk saat ini dilanda COVID selama 2 tahun memang sangat-sangat terimbas. Tapi bukan karena alasan itu kita untuk melaksanakan Pilkada tahun 2022 kita tunda, tidak. Kami tetap berpedoman bahwasanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 mengamanatkan kepada kita dan Perda Nomor 2 tahun 2015 jabatan Panglung itu 6 tahun 1 periode kali 3 periode maksimal. Itu aja bisa kami sampaikan. Kalaupun ada saran dan pendapatan lanjutan, kami persilakan. Karena masih ada waktu, kami beri sampai jam 12. Kami persilakan. Mungkin ada rekan yang lain? Atau dari kawan-kawan DPRD ada? Komar? Bagus? Bu Junita? Jadi kami sudah konfirmasi intens dengan tata usaha Pak Kadis. Ini perlu saya sampaikan, saya juga sudah mengcross-check kepada Sekwan dan TTU ya, Kepala Tata Usaha di DPRD Kabupaten Simalungun. Sampai saat ini 2 jenis surat ini pun tidak pernah nyampe ke DPRD dan kami tidak tahu berarti, dan kami tidak mengetahui surat ini, penundaan ini. Jangan nanti dianggap kawan-kawan kamu bahwasanya kami itu tutup muka atau tutup mata terhadap ini, tidak. Dengan alasan-alasan yang ada di sini. Oke, itu dari kami. Ada lagi tanggapan atau saran pendapat dari bapak-bapak Panglung? Oke, baik, izin
penting sebetulnya yang mau kami sampaikan melalui Komisi 1. Walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Sekjen KPPS, tapi sebenarnya kami merasa sangat jengkel selama ini dengan kurun waktu hampir 7 bulan bahwa kami seolah-olah bukan mitra ataupun bukan bagian daripada Kabupaten Simalungun dengan Bupati Gianyar. Kalau itu Pak, saya potong sedikit Bapak, itu nggak perlu Bapak curhatkan ke kami. Langsung aja Bapak disampaikan ke beliau. Iya. Nah, jadi yang perlu Bapak sampaikan di sini apa saran dan pendapat mengenai ini. Nanti silakan nanti Bapak curhat ke kami tanggung curhat Bapak terhadap beliau. Biarkan beliau yang mendengar langsung saudara Bupati atas suratan Bapak-Bapak. Kami persilakan. Baik. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa pernyataan kami yang pasti tidak ada posisi tawar bahwa pelaksanaan Pilkada 2022 wajib harus dilaksanakan, dan ketika di Kabupaten Simalungun baik di eksekutif maupun di legislatif tidak terakomodir, maka kami juga harus langsung ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Itu mungkin supaya juga nanti Komisi 1 mengetahui gerakan kami sebagai mitra daripada Panggulu. Dan sehabis dari ruangan ini, sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada Polres Simalungun, bahwa kami juga akan menyampaikan pendapat kami ke kantor Bupati. Mungkin kalau tidak ada lagi rekan yang lain, oke baik, sudah. Saudara menambahkan, kalau tadi dari Pak Kadis menyatakan tentang keuangan yang sangat minim, kami mungkin bisa menawarkan atau menawarkan. Kalau misalnya tidak tahu hanya 20 juta per tahun untuk Pilkada 2024 itu sekitar 4,9 miliar. Dan kalau boleh digabung untuk 2022 pemilihan 77 yang habis di 2023 dimasukkan 2022, itu hanya menampung 1,5 M. Artinya akan terpakai anggaran sekitar 4,6 miliar. Saya pikir tidak terlalu memberatkan di keuangan Pemkab Simalungun. Mungkin hanya sudah terima kasih. Kami minta perwakilan closing statement ya, supaya kami juga pasti apa keinginan dan harapan-harapan dari Bapak-Bapak Panggulu terhadap permohonan ke Komisi 1 dan surat yang sudah dibalas oleh Kemendagri. Closing statement. Kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk penutup closing statement kami adalah kami tetap menuntut dilakukannya Pilkada serentak untuk 208 tahun 2022 dan memajukan pemilihan Panggulu untuk 77 nagori yang habis 2023 di tahun 2022, dan itu adalah permintaan yang sangat harga mati bagi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup ya, Pak Kadis, ada kira-kira yang mau disampaikan? Cukup. Oke, untuk kita semua, terima kasih kepada kawan-kawan yang tergabung dalam Komisi 1 dan Sekretariat DPRD, dan kepada Polres Simalungun, terima kasih Pak Tobing. Titip salam dengan Pak Kapolres bahwasanya aman dan terkendali semua, asri damai Kabupaten Simalungun dengan kehadiran Bapak-Bapak Panggulu ini. Mohon tetap ditemani Bapak Panggulu ini untuk menjaga stabilitas dan kekondisian Kabupaten Simalungun. Dan pesan kami dari DPRD Kabupaten Simalungun kepada seluruh Bapak Panggulu, seperti yang saya sampaikan tadi, mohon tetap bekerja dengan baik, ikuti aturan-peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada yang tergelincir kemana-mana. Dan kepada Dinas DPR, terima kasih Pak Kadis, dan kita akan lanjut dengan rapat mitra komisi dalam pembahasan APBD tahun 2022. Seperti saya sampaikan Pak, ini belum final, kami masih rapat nanti dengan mitra kami DPR untuk memastikan memfinalkan ini semua, dan finalnya nanti di tanggal 30 November, dan kepastiannya nanti di Badan Anggaran yang diakhiri Badan Anggaran paripurna jam 14 WIB di hari Jumat. Disitulah nanti juga hasilnya akan kentara. Jadi terima kasih untuk kita semua. Kami mohon maaf dari Kabupaten Simalungun atas penyambutan kami. Apapun yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik di kemudian hari. Amin.
Kalaupun nanti makan siang, mungkin Pak Sekon bisa disediakan kalau memang Bapak-Bapak ini berkenan untuk menunggu makan siang. Kalau mau lanjut nanti ke kantor Bupati, kami persilakan jaga kekondusivan Kabupaten Simalungun. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Horas.